Hasilnya tembus 1009,33 US dollar teman-teman. Kalau dirupiahkan ya hampir 15 juta ya, 14 juta 400 sekian gitulah. Dan coba kita refresh, kita cek lagi. Sebentar. Nah, sama, kita refresh lagi dan cek lagi, sama. Jadi hasilnya memang segini teman-teman. Dan karya saya yang ini ya, kemudian ini yang belum saya withdraw, yang sebagian besarnya udah saya cairkan di PayPal. Dan kita bisa memanfaatkan Shutterstock kontributor. Shutterstock itu ada dua ya, buat buyer sama kontributor. Kalau kontributor ini kita bisa berkarya, terus kita jual karya kita, dan kita bisa menghasilkan income dari situ dalam bentuk dolar juga teman-teman. Jadi enak banget teman-teman. Coba saya refresh lagi, kita cek. Nah, hasilnya segini ya, memang hasilnya segitu teman-teman. Nggak ada apa namanya, waduh baterainya udah lemah ya. Shutterstock ini udah dari dulu banget bisa kita manfaatkan untuk menghasilkan income. Jadi semua bisnis yang saya upload di Handoko PS ini semuanya itu real. Jadi teman-teman bisa mungkin yang cocok freelance ya freelance di Upwork, kemudian yang cocok di Creative Market di Creative Market, kalau cocok di Shutterstock ya Shutterstock, dan lain sebagainya lah. Dan sebelumnya selamat datang di channel Handoko PS. Di video ini saya akan membuat tutorial cara menjual karya mulai dari bikinnya ya. Jadi mulai dari nolnya kita bikin item, kita bikin karya, kemudian kita mendaftar di Shutterstock, kemudian kita upload karya kita. Nah, di situ kita bisa memanfaatkan Shutterstock ini untuk mengembangkan bisnis teman-teman. Jadi bisa dijadikan bisnis juga, tidak sekedar personal project. Nanti akan saya share caranya teman-teman, dan hasilnya itu bisa besar banget apabila karya kita memang banyak. Dan kita juga bisa mengajak mungkin kita kalau punya saudara atau anak yang masih SMP gitu ya, yang suka-suka gambar, itu diarahkan ke sini aja teman-teman, karena kreativitas mereka bisa dikonversi menjadi dolar dari karya-karya yang mereka buat, itu dijual di Shutterstock semua. Dan di situ ya setidaknya kalau teman-teman punya adik atau kerabat yang banyak, ya jelas bisa berpotensi hasilnya besar juga ya. Oke lah, ini juga sudah mendung teman-teman. Langsung aja kita praktek ya. Karena tadinya pengen praktek di sini tapi ya suasananya mendung. Baterai saya juga tinggal sedikit tadi habis jalan-jalan, jadi prakteknya di rumah aja. Oke lah teman-teman, langsung aja saya balik karena ini juga sudah mendung, nanti keburu hujan ya. Ya begini inilah teman-teman suasana tempat saya main di lingkungan rumah sendiri sih sebenarnya. Langsung aja biar nggak lama-lama. Saya nyalakan mesin dulu, udah nyala, kemudian AC-nya 2 level, suhu 16. Oke lah, ini mendung teman-teman, bisa dilihat ya. Dan saya kebut aja baliknya biar nggak kelamaan ya, karena ini mendung. Kalau sampai hujan ya terpaksa nyuci mobil juga teman-teman. Oke, let's go. Dan sesampai di rumah ya suasana kayak gini lah, mendung-mendung gimana gitu ya. Dan langsung aja lah saya masukkan ke garasi, dan setelahnya kita akan langsung praktek teman-teman. Oke, terus. Hop, saya matikan mesin dulu. Dan langsung aja kita keluar. Biar nggak lama-lama. Tutup. Oke teman-teman, langsung aja ya kita praktek. Kalau ini nganggur ini ya. Oke, langsung aja. Oke lah, biar nggak lama-lama, langsung aja saya buka laptop saya. Saya buka akun Shutterstock dulu ya. Karena Shutterstock itu ada dua teman-teman. Satu untuk kontributor yang kita bisa menjual item kita, dan satunya lagi untuk buyer teman-teman. Jadi di sini saya akan jelaskan. Nah, ini bisa dilihat ya. $1000 lebih 9,33 sen. Ya sama seperti yang saya tunjukin di HP tadi ya. Untuk Shutterstock yang untuk buyer itu di sini alamatnya shutterstock.com. Kalau kita ingin menghasilkan income dari Shutterstock ini, kita scroll ke bawah teman-teman. Nah, di bagian sini bisa dilihat ya, partner itu ada affiliate sama reseller. Itu untuk opsional pertama. Dan opsional kedua, kita sebagai konten kreator di Shutterstock ya. Itu pilihannya di samping kiri di sini. Our company ada sell your content. Nah, pilih aja yang sini. Tunggu sebentar. Nanti akan dibawa. Oh ya, saya di sini udah daftar jadi langsung login ya. Sebentar, saya akan bukakan satu browser. Jadi di sini akan saya buka browser baru dan akan masuk ke shutterstock.com tadi, dan saya tunjukin tata letak cara pendaftarannya ya biar nggak keliru.
Saya bukakan explore aja, shutterstock.com. Nah, ini bisa dilihat teman-teman, situsnya kayak gini, https://www.shutterstock.com. Ini kita arahkan ke bawah ya teman-teman. Nah, di bagian sini, nah di sini tempat mendaftarnya teman-teman. Biar fokus, sell your content ya. Langsung aja tekan, dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Tunggu sebentar. Nah, share your work and start earning. Artinya bagikan kerjaan Anda ya, kayak foto dan lain sebagainya, dan mulai menghasilkan. Langsung aja tekan get started dan tunggu sebentar. Nah, kita butuh untuk mengisi nama lengkap kita di sini, kemudian display name atau user, kemudian email kita dan password. Kemudian dicentang ya bagian sini, nanti akan muncul kayak captcha di sini. Setelah kita centang I'm not a robot, nanti langsung pilih next di bagian sini. Dan setelah kita tekan next barusan, maka kita tinggal buka email kita aja untuk menverifikasi email address kita, dan kita sudah punya account di Shutterstock. Kemudian tahapnya kita langsung login, dan kita bisa mengupload item kita di bagian sini teman-teman, bisa dilihat upload konten. Jadi setelah kita menekan upload konten di tombol barusan, kita akan diarahkan ke halaman untuk mengupload ya karya kita. Di sini kita bisa jual foto, bisa jual ilustrasi, bisa jual vektor lainnya, bisa template, bisa background dan lain sebagainya, termasuk footage, video, efek-efek dan lain sebagainya. Banyak banget teman-teman. Dan sebelum kita membuat itemnya, kita harus tahu dulu item-item yang laku ya di Shutterstock ini. Ilustrasi adalah salah satunya, background opsional yang lain, kemudian neon-neon itu juga laku banget di Shutterstock untuk saat ini. Tentunya kedepannya pasti akan berubah trennya, sehingga di sini kita butuh untuk berkreasi ya, setidaknya seminggu sekali kita riset, kemudian kita buat item dan kita jual di Shutterstock. Mudah banget, kerjanya juga di rumah aja. Oke, sekarang kita langsung aja praktek teman-teman untuk membuat item. Saya menggunakan Adobe Illustrator. Ini saya buka, bisa dilihat kayak gini tampilannya. Dan saya ini menggunakan Adobe Illustrator 2021 ya, atau versi 2021. Kalau teman-teman dari Illustrator versi yang lain, mungkin tampilannya bisa beda teman-teman. Kemudian pilih file aja, kemudian new. Di sini kita bisa setup untuk satuannya pixel. Untuk lebarnya ini 2400 dikali tingginya 2000. Ini untuk ukuran resolusi di Shutterstock ya teman-teman, untuk vektor tentunya. Kemudian pilih create, nanti akan muncul artboard yang sudah kita setup menggunakan resolusi 2400 dikali 2000. Kayak gini tampilannya teman-teman. Dan sekarang kita tinggal menuangkan kreativitas kita atau ide kita ke dalam artboard ini. Di sini saya bikin background terlebih dahulu sesuai dengan size-nya. Nah, kayak gitu, warna putih. Kemudian stroke-nya saya matikan, saya biarkan warna putih, dan untuk layernya saya lock ya. Nah, di bagian sini saya lock biar nggak ngikut-ngikut kena saat saya geser-geser di bagian artboard-nya sini. Dan di sini saya akan menyentuhkan membuat suatu icon ya. Jadi gampang banget, nggak sampai 5 menit lah bikinnya. Jadi kerjanya itu gampang banget, tapi potensi hasilnya bisa besar kalau kita sudah punya banyak stok tentunya, apalagi kalau di bundles ya. Oke, saya akan bikin langsung aja dipraktekkan. Di sini akan saya rekam full layar teman-teman. Saya menggunakan pen tool kayak gini ya, ikonnya bisa dilihat. Langsung aja kita bisa bebas menuangkan kreativitas kita di Adobe Illustrator ini untuk membuat vektor. Nah, di sini kalau belum jadi mungkin susah ditebak saya bikin apaan. Saya kasih warna hitam biar kelihatan. Nah, di sini kita gandakan aja teman-teman. Transform, reflect, copy, tinggal digeser aja. Mungkin seginilah. Set. Langsung digabung menggunakan Unite di menu Part Finder-nya. Dan di sini saya menggunakan Direct Selection Tool untuk menyeleksi setiap poin di bagian bawah. Nah, di sini mungkin saya zoom aja, bisa dilihat di bagian sini ya, kanan kiri. Itu saya potong pakai cara custom aja lah. Sebenarnya bisa otomatis.
Nah, kayak gitu. Saya gandakan juga. Transform, reflect, copy. Tinggal geser aja. Nah, kalau sudah diseleksi, langsung potong. Sudah curve. Sebenarnya bisa pakai cara otomatis, teman-teman. Misal kayak gini, diseleksi aja. Nanti akan muncul poin-poin, tinggal digeser aja, teman-teman. Namun di sini karena saya menggunakan yang versi biasa ya untuk ilustratornya, jadi untuk fitur tersebut tidak muncul. Belum saya upgrade ini, teman-teman. Dan sebentar, di sini saya buat curve juga. Nah, seperti itu. Terus digandakan lagi. Di copy dan kita geser ke kanan. Seleksi, langsung dipotong. Nah, udah jadi kayak pot ya, atau vas bunga. Memang di sini saya bikinnya itu untuk vas bunga temanya. Di sini saya bikin kayak kotakan agak panjang kayak gini. Kemudian disenterkan posisinya. Kalau sudah, zoom in lagi. Kita bisa mengubah ke curve di setiap sisi kanan kirinya. Atau pakai ellipse tool tapi dibentuk lonjong ya. Mungkin kayak gini. Dan kita masukkan kayak gini, teman-teman. Dan kita potong. Nah, jadinya kayak gini. Tinggal dibuat kayak daun aja. Untuk modelnya ya bebas, karena daun itu nggak terpatok pada satu model ya. Ini sekedar contoh model yang saya buat. Nah, kalau sudah, di sini langsung aja ditutup. Nah, kayak gitu poinnya untuk penutupannya. Dan bisa dilihat hasilnya kayak gini, teman-teman. Mungkin saya perkecil dikit ya. Dan kita tinggal gandakan aja. Kayak gitu. Dan tinggal bikin satu di bagian tengah sini. Yang kecil ya. Nah, kayak gitu, teman-teman. Dan tinggal mengubah warnanya aja. Ini saya edit sedikit untuk menyesuaikan lekukannya. Nah, kalau sudah, tinggal, ini kurang melengkung, teman-teman. Kurang halus lah, lekukannya kurang natural. Nah, nggak masalah, gitu aja. Kita ubah warnanya menjadi hijau. Kita group. Dan ini adalah hasilnya, jadi gampang banget. Sebentar, ini nggak bisa disenterkan, karena posisi kanan kirinya itu, bisa beda ya. Ini peletakan poinnya di sini, kita geser manual. Nah, gini udah bagus. Kita tinggal paskan aja di artboardnya. Mungkin segini. Dikira-kira aja ya, teman-teman, untuk senternya. Untuk pot bunganya ini saya ganti agak kecoklatan aja lah. Nah, kayak gitu.
sedikit ke kiri. Kalau sudah, kita langsung pilih ke file, save as, save on your computer. Nah, ini bisa dilihat project saya udah 300 lebih teman-teman. Ini tinggal kasih folder mungkin 308, dikasih project 308. Jadi kalau bikin itu langsung banyak gitu teman-teman, sehingga begitu masuk nggak lama bisa menghasilkan. Kalau cuma 1, 2 kayak gitu sedikit-sedikit, hasilnya itu terkadang kalau kita cek belum menghasilkan. Biasanya mental kita sudah, wah kok lama nggak menghasilkan ya. Tapi kalau banyak sekaligus kita lihat hasil berjalan terus, nah itu mengubah hari-hari kita itu menjadi semangat terus pengen berkarya gitu teman-teman. Jadi kerja keras di awal itu penting. Kita save. Nah, di sini kita pilih ini untuk ilustratornya bebas sih versinya. Kita ubah yang EPS, yang penting teman-teman. Nah, di sini kita ubah EPS ya formatnya. Save. Dan kita ganti ke EPS 8 di bagian sini. Terus kita save. Pilih OK. Dan kita buat jaga-jaga juga, save for web. Nah, di sini pastikan maksimum, save, dan save. Nah, sudah selesai tersimpan teman-teman. Dan sekarang yang perlu dicatat hanya versi EPS 8 yang barusan saya praktekkan ya. Karena kalau kita upload di atas versi 10, biasanya sistem Shutterstock akan menolak teman-teman, sehingga kita butuh untuk mengubahnya ke versi EPS 8 atau 10 baru mau. Kalau di atas 10 nggak mau teman-teman. Sekarang kita praktek untuk mengupload item kita yang sudah kita buat ini ya teman-teman. Sekarang pilih tombol upload konten teman-teman, dan kita akan dibawa ke halaman seperti ini. Kemudian sebentar, ini tadi saya lock ya layarnya, di unlock dulu karena kalau tetap terlock nggak mau teman-teman. Nah, di sini saya save as ulang untuk EPS-nya. Jadi di replace, ilustratornya diganti yang 8. Kemudian pilih OK, OK. Dan sekarang kita tekan tombol select multi files. Kita pilih format EPS-nya, kemudian pilih open dan tunggu sebentar. Di sini bisa dilihat prosesnya. Aduh, ini ada yang error. Sebentar, kita coba ulang. Tunggu sebentar. Wah, pantesan error teman-teman. Ini internetnya putus. Nah, no internet signature. Jadi internetnya nggak ada ini. Terkonek tapi nggak, ya error gitulah. Tunggu sebentar. Nah, sudah terkonek, tinggal diulang aja. Di sini bisa dilihat nanti akan ada proses. Nah, ini berarti udah, kalau gini internetnya nyala. Tadi kan bisa lihat sendiri ikonnya kalau internet error. Tentunya kecepatan internet masing-masing ya untuk upload ini nggak terpengaruh dari spek laptop. Tunggu sebentar, masih proses. Nanti kalau sudah selesai, next ini akan aktif tombolnya. Ini masih non-aktif. Tunggu sebentar. Nah, sudah aktif. Next-nya berarti ini sudah full juga. Kita pilih next dan tunggu sebentar. Masih loading, muter-muter. Kita refresh. Kita cek di bagian pending. Sebentar. Nah, ini sudah muncul teman-teman. Terus submit, ini bisa dilihat ya. Kita seleksi dan kita akan muncul melihat ya. Kita akan melihat panel di samping kanan ini muncul. Di sini untuk keywordnya kita masukkan kalau yang relevan intinya ya. Di sini kayak plan, icon, vector, tripod, green dan lain sebagainya. Harus relevan, jangan sampai spam. Ditekan enter aja. Di sini juga ada sih live, nature, suggest-nya ya. Kemudian design, kemudian garden dan lain sebagainya, banyak sekali. Kemudian kita isi di bagian deskripsi ini plan, vector, graphic design, template. Kategorinya yang pertama ini kita pilih nature ya. Sebentar. Nah, ini yang kedua juga
Ini sesuai dengan apa namanya desainnya teman-teman. Kalau kita karakter ya bisa kategori lain dan lain sebagainya, tergantung bentuk dari karya yang kita buat ya. Kalau sudah, kita bisa langsung submit ya, submit di bagian sini. Kalau kita misal kurang, kita bisa find more keywords di bagian sini. Nanti kata-kata kunci macam-macam akan keluar teman-teman. Dan yang penting ini keyword atau tagnya ini harus relevan. Tekan submit dan tunggu sebentar. Masih proses loading. Dan langsung akan ada konten submit di bagian sini, notifikasinya. Kita bisa pilih ke pending. Navigasi pending bagian sini ya. Nah, di sini bisa dilihat your pending items will be reviewed within 5 days. Jadi sekitar 5 hari. Untuk estimasi item saya ini direview oleh reviewernya Shutterstock. Oke teman-teman, sekian dulu untuk video kali ini. Maaf apabila banyak kekurangan, karena saya rekaman ini pun spontan ya, nggak ada tahap-tahap yang saya tulis, nggak ada skenario, ya berjalan natural lah. Dan kedepannya akan saya buat juga tutorial bisnis online cuma pakai smartphone doang. Cuma ya di video ini memang pakai laptop ya, sebab ini tadi bikin icon menggunakan software Adobe Illustrator. Ya smartphone sama laptop itu sebenarnya saling melengkapi teman-teman. Kalau saya pribadi smartphone saya gunakan untuk koneksi hotspot ke internet, kalau laptop saya gunakan untuk kerjanya ya. Jadi kedepannya akan banyak sekali bisnis yang akan saya bahas dan saya akan bagikan ke teman-teman gratis di video Handoko PS ini, sehingga saya harapkan teman-teman bisa mengambil manfaat lah dari pengalaman yang saya terapkan di bisnis online, dan ide-ide bisnis online juga akan saya buat nanti buat teman-teman yang ingin mencoba terobosan-terobosan baru dalam mencari income di internet. Oke teman-teman, jangan lupa tekan like untuk video saya ini dan subscribe channel Handoko PS sehingga teman-teman bisa mendapatkan video-video baru setiap kali saya mempublikasikan video baru di channel Handoko PS ini. Sekian, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.